5 dan 10 Juni 2025 akan menjadi tanggal yang sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Yap, di 2 tanggal itu tim Garuda akan berhadapan dengan China serta Jepang untuk menentukan hasil akhir di papan klasemen grup C round 3. Jelas misi utamanya adalah mengamankan 3 poin dari China di GBK, baru setelahnya kita baru bisa berhitung soal laga melawan Jepang gimana. Nah, di luar itu semua, sejatinya ini menjadi bukti kalau perkembangan Timnas Indonesia menjadi sesuatu yang sangat bisa kita banggakan. Bahkan apa yang dialami oleh tim Garuda, baik di level senior maupun junior, banyak sekali mendapatkan pujian dari media-media luar negeri. Sesuatu yang kian menegaskan kalau fokus Indonesia sekarang adalah gimana caranya membangun kekuatan buat bersaing di level Asia. Tentu ini membuat tim-tim rival di ASEAN pun seakan panas sendiri, sebab Indonesia yang bahkan belum pernah juara AFF sekalipun bisa melesat dan diakui sebagai tim paling progresif di Asia. Dan hal itulah yang menjadi salah satu landasan mengapa AFF punya wacana untuk melakukan pertandingan persahabatan antara ASEAN All-Stars melawan Timnas Indonesia yang full squad. Sesuatu yang kemudian kabarnya mendapatkan tanggapan dari Madam Pang selaku petinggi sepak bola Thailand, yang mana Madam Pang menilai kalau wacana yang muncul ke publik itu adalah sebuah hal yang gak realistis. Terlebih, kondisi Indonesia jelas berbeda dibandingkan 2014 silam ketika pertandingan ini berhasil dilaksanakan. Dan menurut Madam Pang, selain level Indonesia yang dianggap udah beda, jadwal menjadi salah satu poin mengapa laga ASEAN All-Stars versus Timnas Indonesia yang full squad akan sulit realisasi. Di sisi lain, ada Malaysia serta Vietnam yang kayaknya sedang ubrek sendiri dengan kondisi mereka. Malaysia yang masih dipusingkan perihal persiapan laga ASEAN All-Stars versus MU, sedangkan Vietnam yang kayaknya beneran gak terima ketika Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala AFF U23. Ya, menurut media-media di sana, penunjukan ini dianggap hanya akan menguntungkan Indonesia semata. Mulai lagi deh Nguyen mania ini berulah. Tanpa ragu untuk diri aku takkan diam. Melodi cinta di angin berbisik di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Fakta membuktikan jika Timnas Indonesia adalah tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Tentu kalau ada yang bilang, kan belum juara AFF, kok bisa dibilang terbaik? Iya betul, Indonesia belum pernah juara AFF, tapi terbaik itu tolak ukurnya sekarang jauh lebih luas. Dari sisi squad, Timnas Indonesia sekarang bahkan adalah tim 10 besar dengan market termahal di Asia. Lalu dari sisi prestasi dalam kurun waktu 2 tahunan terakhir, Indonesia bisa dibilang cukup mendominasi. Di level senior, tim Garuda jadi wakil ASEAN pertama yang punya probabilitas lolos ke Piala Dunia paling besar. Dan dengan 9 poin yang ada sekarang menjadikan Indonesia sebagai wakil ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi, serta untuk Piala Asia 2027 jadi wakil ASEAN yang langsung lolos. Gak cukup sampai di situ, di Piala Asia U23 tahun lalu, Indonesia adalah satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke semifinal. Sebelumnya di level U19, Indonesia sukses jadi juara Piala AFF. Dan terbaru di level U17, Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia. Intinya, semua hal tadi udah cukup jadi bukti sekaligus membuat citra Indonesia di mata dunia kini benar-benar gak bisa lagi dianggap remeh. Nah, salah satu faktor yang menunjang kenaikan level Timnas Indonesia terutama dari sisi permainan, so pasti karena keberadaan pemain diaspora plus keseriusan PSSI di bawah Pak Erick Thohir untuk memajukan kualitas liga dan pembinaan, walaupun untuk urusan yang satu ini harus lebih sabar. Karena ya emang gak segampang itu. Yap, melihat realita yang ada, wajar jika AFF punya rencana untuk kembali membuat event pertandingan persahabatan antara ASEAN All-Stars melawan Timnas Indonesia yang full squad. Tujuannya so pasti adalah exposure, mengingat Indonesia kini sedang jadi sorotan di media-media besar internasional. Namun menurut Madam Pang, rencana AFF dirasa nggak realistis. Karena biar gimana pun, sikonnya udah beda dari apa yang pernah dilakukan dulu ketika di tahun 2014. Yap, menurut Madam Pang, perkembangan Timnas Indonesia saat ini memang sangat luar biasa. Bahkan ia mengakui kalau performa Indonesia khususnya di kualifikasi Piala Dunia kali ini sangatlah hebat. Tergabung di grup neraka,
faktanya Indonesia masih punya peluang besar untuk paling tidak menyegel posisi 3 atau 4. Sebagai teman dalam satu kawasan ASEAN, saya harus mengatakan saya secara pribadi sangat bangga dengan timnas Indonesia yang berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucapan Bang dikutip dari bola.com. Lebih lanjut, selain soal perbedaan kualitas level pemain, Madam Pang menilai kalau pertandingan itu akan sulit terlaksana karena soal jadwal. Yap, di luar dari agenda timnas Indonesia sendiri yang emang padat, jadwal pemain-pemain khususnya yang dari Eropa pun juga dianggap sebagai kendala. Karena biar gimana pun, kalender pertandingan di Eropa serta Asia itu berbeda waktunya. Sehingga cukup sulit bagi mereka untuk datang di luar dari agenda FIFA Matchday, sedangkan di FIFA Matchday, Indonesia masih harus berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi jika harus main di round 4, so pasti tambah nggak ada waktu, kan gitu. Intinya, dari sisi kualitas serta jadwal yang ada, Madam Pang menyarankan kalau AFF nggak usah berpikir aneh-aneh dan mendingan untuk sekarang fokus ngurusin MU dulu. Sebab kembali lagi soal kekuatan, mau All Stars ASEAN terbaik pun, levelnya masih satu tingkat di bawah timnas Indonesia yang sekarang. Itu menurut beliau. Cukup realistis dan bijak sih ya. Cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Di sisi lain, ada Malaysia serta Vietnam yang ubrek sak karepe dewi. Di mana Malaysia saat ini masih pusing ngurusin persiapan pertandingan ASEAN All Stars melawan MU. Sedangkan Vietnam, nah ini nih yang nyebelin karena sepertinya media mereka kumat lagi. Yap, media Vietnam Soha.vn diketahui merasa nggak terima atas penunjukan Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23. FYI aja nih, Piala AFF U23 2025 sendiri rencananya akan digelar di Indonesia pada 13 hingga 31 Juli 2025 dan menggunakan 2 stadion berbeda. Yang mana GBK serta Patriot Candrabaga Bekasi udah ditunjuk jadi venue buat turnamen ini. Untuk drawing babak penyisian grup sendiri, rencananya baru akan digelar pada Jumat 30 Mei 2025. Nah, menurut media tadi, Indonesia dianggap akan melakukan segala bentuk kecurangan untuk jadi juara di kandang sendiri. Yap, dugaan ini sendiri berawal setelah media Soha.vn menyoroti tersebarnya hasil drawing Piala AFF U23 2025 di media sosial TikTok, di mana ada sebuah akun TikTok bernama @garena_sports_in tampak mengunggah hasil drawing Piala AFF U23 2025 yang terbagi menjadi 3 grup. Nah, dalam unggahan tersebut terlihat Indonesia berada di grup A bersama Filipina, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Kemudian grup B berisi Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Australia. Sementara grup C berisi Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Dari situ media tersebut merasa kalau Vietnam telah ditempatkan dalam grup sulit, sehingga media tersebut secara terbuka mengecam Indonesia. Kebenaran Vietnam masuk grup maut. Indonesia masuk grup super gampang di Piala Asia U23 2025. Menurut sumber terbaru, Vietnam akan berada di grup yang sangat sulit bersama Malaysia, Myanmar, dan Australia. Tepatnya pada pagi hari tanggal 22 April. Sebuah situs jejaring sosial bernama Garena Sport memposting informasi mengejutkan tentang hasil pengundian Piala AFF U23 2025. Tulis media Soha.vn. Lah, kocak nih media sebesar itu percaya sama informasi dari gituan. Ada. Nah, setelah beberapa waktu barulah media tersebut menyadari kalau kabar yang beredar itu hanyalah sebuah prediksi semata. Sehingga buru-burulah media itu klarifikasi. Dan mereka baru ingat kalau drawing babak penyisian grup sendiri baru akan digelar pada akhir Mei nanti. Lah, makin kocak nih. Hasil lotre yang baru saja diposting Garena Sport sebenarnya adalah informasi palsu. Menurut pengumuman dari negara tuan rumah, upacara pengundian akan diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Mei. Mengingat drawing babak penyisian grup sendiri baru akan digelar pada akhir Mei nanti. Namun hasil lotre yang baru saja diposting Garena Sport sebenarnya adalah informasi palsu. Menurut pengumuman dari negara tuan rumah, upacara pengundian akan diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Mei. Piala AFF U23 2025, U23 Vietnam dan U23 Indonesia sama-sama diunggulkan di grup 1 sebagai tim juara dan tuan rumah. Oleh karena itu, kedua tim dipastikan tidak akan bertemu di babak penyisian grup. Tulis lagi media tersebut. Makanya apa-apa tuh di cross check dulu, bukan asal nuduh nggak jelas.
Malu kan lu sekarang? Mampus. Tapi, hal ini semakin membuktikan kalau sekarang Nguyen Mania emang setakut itu sama Indonesia. Karena di tim U23 pun kemungkinan Indonesia akan turun dengan komposisi terbaik sesuai pilihan Gerald Van den Berg, kan gitu. Walaupun so pasti, untuk pemain-pemain diaspora kemungkinannya kecil banget. Mengingat ini bukan ajang resmi FIFA serta levelnya cuma regional ASEAN. Cinta berkibar kita bintang di langit kelam malam. Yap, terlepas dari apapun, adalah sebuah fakta jika sekarang Indonesia benar-benar dijadikan sebuah acuan bagi tim-tim ASEAN lainnya untuk maju. Dan Thailand secara resmi udah mengakui hal itu. Walaupun masih ada tim macam Vietnam yang belum sepenuhnya mengakui. Tapi nih saran aja, terutama buat media sepak bola Nguyen, ketimbang julitin negara lain ya kan, kenapa nggak julitin tuh federasinya sendiri atau pemainnya sendiri? Karena Mimin pribadi pun berharap jika semua tim-tim di ASEAN itu berbenah. Karena apa? Ya biar tim-tim ASEAN nggak dipandang sebelah mata secara terus-menerus oleh tim-tim besar di Asia. Maka dari itu, percaya proses dan lakukan semuanya dengan maksimal serta penuh komitmen. Orang-orang yang hanya mikirin ego dan perutnya sendiri, sliding way lambeni. Sebab jika ingin maju, ya semua harus bersatu, kan gitu. Oleh karenanya, untuk semua tim di ASEAN, yuk sama-sama berbenah. Kan seru tuh, misal di masa depan, slot kompetisi Asia banyak diisi oleh tim dari ASEAN. Gak kayak di round 3 ini, masa Indonesia yang ibarat anak kemarin sore harus berjuang sendiri, gak ada temennya, kan agak gimana gitu, asik. Atau di tim U17, ya kali Indonesia jadi wakil ASEAN sendiri di Piala Dunia, kan kesannya ya gitu deh. Tapi yaudah sih gak apa-apa, semoga semuanya diberikan yang terbaik. Dan buat tim Garuda, semoga di round 3 ini bisa memberikan segalanya demi satu impian nyata, yaitu Piala Dunia. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Sejati hati dan tanah air bersatu dalam cinta berkibar kita bintang.